Juga ada doa yang hebat adalah doa seorang muslim bagi muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Nah, ini terlebih orang tua kepada anaknya atau guru kepada murid-muridnya. Seringkali kita tidak tahu kan, orang tua kita mendoakan kita, guru-guru kita sebagai orang tua batin mendoakan kita. Kita tidak menyadari. Bahkan bisa jadi kesuksesan kita dalam mencapai tujuan itu wasilah doa mereka. Tanpa disadari oleh kita bisa jadi keberuntungan yang menghampiri kita itu wasilah doa-doa mereka yang tulus karena cinta kasih mereka kepada kita. Padahal kita tidak tahu, tidak mendengar doa mereka. Di dalam Sahih Muslim, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah SAW, ia mendengar baginda Rasul yaqulu berkata, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimithlihi. Tidaklah seorang muslim yang berdoa untuk saudara muslimnya tanpa sepengetahuan yang didoakannya kecuali ada malaikat yang berkata wa laka bimithlin, dan bagimu apa yang serupa dengan permintaanmu. Artinya kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, ada malaikat yang mendoakan hal yang serupa supaya itu berlimpah kepada kita. Dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya, saudara muslimnya tanpa sepengetahuan dia, itu mustajabah. Mustajabah. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada doa yang mustajabah dari manusia selain Nabi dan Rasul, katanya ada yang berkata demikian. Nah ini Rasul sendiri berkata, orang muslim yang mendoakan muslim lainnya tanpa sepengetahuan yang didoakannya, itu mustajabah doanya. Nah kita harus sadar, harus menyadari hal ini. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di atas kepala, di dekat kepalanya akan ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin, yang tatkala muslim ini mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang lain. Saudara itu tidak harus selalu saudara kandung, artinya saudara seiman. Qalal malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang menjaga itu akan berkata baginya, amin walaka bimithlihi, amin, dan bagimu hal yang serupa kau mintakan untuk saudaramu. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam kitab Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya baginda Rasul bersabda, asra'ud du'ai ijabatun da'watu ghaibin li ghaibin. Salah satu doa yang paling cepat ijabahnya adalah doa seseorang yang tidak diketahui doanya bagi orang lain yang tidak mengetahui doa dari saudaranya tersebut. Itu lebih cepat. Makanya jangan terlalu banyak mengambil tugas malaikat. Bagaimana? Dijadikan status apa-apa teh. Ya. Lalu jangan suuzon. Kalau saudara muslim kita tidak membuat status doa untuk kita, tidak membuat tulisan di kertas yang dipoto di depan Ka'bah, lalu kita menyangka teman kita ini, saudara kita, guru kita, orang tua kita nih nggak mendoakan kita. Jangan suuzon begitu. Bisa jadi lebih tulus orang yang tidak mencatatkan tulisannya di kertas yang kemudian difoto. Bisa lebih tulus orang yang tidak melakukan itu. Tidak perlu nunggu, kok Habib kalau umroh, hajian, kok nggak bikin kayak orang ya, gimana? Bikin tulisan di kertas, jamaah Habib Rasul, demikian-demikian, lebay. Ya, lebay. Lalu saya mintanya kepada Gusti Allah, bukan kepada netizen kok. Dan saya mengharapkan aminnya malaikat, bukan aminnya followers. Sadari itu. Dan itu lebih mustajabah dibandingkan yang cuma
ada salam dari Baitullah untuk anu, semoga ditulis di kertas, kemudian dipoto cekrek, dijadikan sebagai diupload di media sosial. Tidaklah lebih mustajabah dibandingkan orang yang menyembunyikan doanya dari pengetahuan orang lain. Bisa jadi guru kita, orang tua kita, atau teman-teman kita ada yang berdoa di malam hari tanpa sepengetahuan kita, itu lebih mustajabah yang tidak diupload di medsos. Jadi sekarang ini banyak manusia ini kehabisan tinta amal sebetulnya, karena sudah dipakai di dunia. Kemudian Imam An-Nawawi membuat bab istihbabi talabid du'ai, babu istihbabi talabid du'ai min ahlil fadli. Bab tentang disunnahkannya meminta atau mencari doa dari ahli-ahli kebaikan, dari orang-orang yang soleh. Wa in kana at-talibu afdalu minal matlubi minhu. Walaupun yang meminta doa ini lebih unggul kedudukannya dibandingkan orang yang dimintai doa. Wad-du'ai fil mawadhi'i syarifati, dan disunnahkan berdoa di tempat-tempat yang mulia. I'lam annal ahaditha fi hadzal babi aktsaru min an tuhsara wa huwa mujma'un alaih. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya hadis-hadis tentang bab ini itu lebih banyak dibandingkan apa yang bisa kita ringkas di dalam bab ini, dan itu sudah disepakati oleh para ulama tentang kesunahannya. Di antara wamin adillati ma yustadallu bihi ma ra'ayna fi kitabai Abi Dawud wa Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, istadzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati, aku meminta izin kepada baginda Nabi untuk melaksanakan umrah. Fa adzina li, maka Rasulullah mengizinkan aku. Wa qala, dan beliau berkata, la tangsana ya ukhayya min du'aika, jangan kau lupakan namaku wahai saudaraku di dalam doamu. Doakan aku, kata Rasulullah. Faqala, maka sahabat Umar berkata, kalimatun ma yasurruni anna li bihad dunya, kalimat itu adalah kalimat yang lebih membahagiakan aku dibandingkan dunia dan seisinya. Mendengar ucapan itu, wah, rasanya lebih bahagia dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata kepada sahabat Umar, asyrikna ya ukhayya fi du'aika, sertakan namaku di dalam doamu hai saudaraku. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun, haditsnya riwayatnya ada yang hasan, ada yang sahih. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat hadits yang menganjurkan kita untuk meminta doa dari orang-orang yang ahli kebaikan, walaupun yang dimintai doa itu tidak lebih mulia dibandingkan yang memintanya. Kemudian dianjurkan juga berdoa di tempat-tempat yang mulia.